Halo Sobat Investor, minggu yang lalu saya mendapatkan dividen dari reksadana saham BNI AM Index IDX30 sebesar 4 juta rupiah. Dan tidak lama kemudian bermunculanlah DM dan komentar dari Sobat Investor yang bertanya-tanya dan meminta saya membahas tentang dividen di reksadana. Nah, untuk itulah di video ini saya akan membahas tentang dividen dari reksadana yang akan saya bagi menjadi 3 bagian besar. Yaitu yang pertama adalah cerita saya mendapatkan dividen dari reksadana. Kemudian yang kedua adalah reksadana apa saja sih yang bagi dividen? Dan yang ketiga adalah lebih baik mana reksadana yang bagi dividen atau yang tidak bagi dividen. Dan setelah itu saya juga akan update sekilas tentang perkembangan dana pensiun saya yang pada minggu ini itu menyentuh angka tertinggi yaitu 782 juta rupiah. Penasaran dengan isi videonya? Ayo kita tonton bersama-sama ya setelah ini. Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Podcast ini membahas tentang perkembangan dana pensiun saya, serta saya juga akan membahas topik-topik yang menarik yang membahas cara pelan namun pasti untuk kaya. Dan pada episode kali ini saya akan secara khusus membahas tentang topik dividen yang ada di dalam reksadana. Nah, namun sebelum kita akan masuk ke dalam topik tersebut, izinkan saya untuk update sekilas tentang dana pensiun saya. Oke, dan di sini ini adalah tampilan dari layar untuk perkembangan dana pensiun saya di Bibit dan seperti yang Sobat Investor lihat, saya mengakses ini melalui web ya. Dan pada minggu ini nilai dari portfolio keseluruhan itu adalah 782 juta dan ini adalah yang tertinggi sepanjang saya berinvestasi sejak tahun 2019. Di mana keuntungannya itu setara dengan 97,9 juta dan setara juga dengan imbal hasil plus 14,31%. Nah, kita akan coba lihat ya bagaimana perkembangan dari dana pensiun saya ini dari awal saya berinvestasi sampai saat ini. Kita bisa cek di sini dilihat performa portfolio. Dan apabila sobat investor lihat ya, saya pertama kali investasi itu di tahun 2019, tepatnya tanggal 11 November. Saya startnya dari 200.000 dan pelan-pelan saya melakukan yang namanya nabung rutin ya. Baik pasar naik maupun pasar turun dan ketika pasar turun besar-besaran, saya invest cukup banyak pada saat itu dan saya teruskan proses menabung rutin saya ya. Dan apabila sobat investor lihat di sini ya, dana pensiun saya terus-menerus berkembang ya meskipun pasar saham naik, pasar saham turun, saya melakukan yang namanya nabung rutin dan sekarang dana pensiun saya sudah mencapai angka 782 juta rupiah. Dan apabila sobat investor lihat di sini, ini adalah modal investasi saya 684 juta dan kita bisa cek di alokasi ya. Jadi ini adalah alokasi dari keseluruhan dana pensiun saya ya, di mana untuk saham sendiri itu adalah 79%, untuk obligasi 20%, dan di pasar uang itu 1%. Nah, kita akan coba sama-sama lihat ya untuk dana pensiun saya seperti apa. Saya sendiri ada dua di sini, ada dana tabungan dan juga ada dana pensiun. Sebenarnya di dana tabungan ini juga nantinya akan saya oper ke dana pensiun, tetapi saya sedang mengikuti program nabung rutin auto debit dengan Bank Jago di sini ya. Nah, kita akan coba lihat juga di dana tabungan ya. Di dana tabungan ini ada reksadana obligasi, di mana di reksadana obligasi ini adalah yang seperti saya katakan tadi yang mengikuti program Auto Debit Challenge. Dan untuk reksadana saham sendiri, ini adalah penerimaan dividen saya dari BNI AM Index IDX30. Kita akan bahas lebih lanjutnya di belakang ya. Dan untuk dana pensiun, apabila sobat investor lihat, totalnya ada 6 reksadana di sini. Kita akan mulai dari reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang saya memilih produk Sukor Invest Money Market Fund dan kinerjanya tergolong bagus ya untuk Sukor Invest Money Market Fund. Oke, dan untuk reksadana obligasi pilihan saya jatuh ke 3 reksadana. Reksadana yang pertama itu adalah Majoris Sukuk Negara Indonesia. Ini adalah reksadana yang saya dapatkan dari cashback ketika sobat investor memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Saya akan mendapatkan cashback 25.000 dan sobat investor akan mendapatkan cashback Rp25.000. Jadi bagi sobat investor yang memang masih belum berinvestasi di Bibit dan ingin mendapatkan reksadana, bisa saja masukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Nah, untuk reksadana obligasi lainnya ada 2 di sini. ABF Indonesia Bond Index Fund. ABF Indonesia Bond Index Fund ini merupakan reksadana obligasi yang dominan isinya adalah obligasi negara yang menurut saya adalah yang terbaik pada saat ini bersama-sama dengan Sukor Invest Bond Fund. Dan yang terakhir ini adalah termasuk baru dalam portfolio saya yaitu Sukor Invest Stable Fund
yaitu reksadana obligasi yang berbasis korporasi. Return-nya sekitar 9% per tahun ya untuk saat ini. Nah, kalau seandainya kita lihat, untuk reksadana saham sendiri, total investasi saya itu cukup banyak ya, ada 79% dari total portfolio, di mana nilai portfolio saham saya pada saat ini adalah 615 juta rupiah. Dengan keuntungan yang paling mendominasi dari 97 juta tadi, 88 jutanya berasal dari reksadana saham. Imbal hasilnya setara dengan plus hampir 17%. Terbagi menjadi dua di sini, yaitu di Average IDX 30, di mana nilai investasinya sekarang adalah 238 juta atau setara dengan 16%. Dan juga ada yang namanya BNI AM Index IDX 30. Dan ini adalah reksadana yang membagikan dividen ya, di mana nilai investasi saat ini adalah setara dengan 376 juta rupiah dan keuntungan sebesar plus 17%. Dan dengan seri podcast 4% ini adalah seri yang menceritakan perkembangan dana pensiun saya, Sobat Investor. Di sini bisa bersama-sama melihat proses saya dalam menabung rutin sampai saya mencapai yang namanya dana pensiun dan kebebasan finansial. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan dividen reksadana. Sobat Investor, pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya mendapatkan dividen, itu saya dapatkan dari notifikasi yang ada di Bibit. Jadi tanggal 21 September 2021 saya mendapatkan kabar bahwa BNI AM memutuskan membagikan dividen sebesar Rp9 per unit yang kita punya. Nah, terakhir kali BNI AM ini membagikan dividen itu adalah 2 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Juli 2019. Dengan dividen Rp9 dan juga dengan NAB pada saat itu 778,58, maka dividen yield-nya adalah kita tinggal bagikan saja 9 dibagi 778. Ketemulah dividen yield-nya setara dengan 1,16%. Nah, mungkin ada yang mencoba untuk bertanya ya, bagaimana caranya kita menghitung jumlah dividen yang kita dapat pada saat itu? Caranya sebenarnya sangat mudah ya, total dividen yang kita terima adalah dividen per unitnya, yaitu Rp9 dikalikan dengan jumlah unit yang kita miliki pada saat tanggal 21 September tersebut. Nah, jumlah unit saya pada tanggal tersebut adalah 465.000 lebih sedikit, dikalikan dengan 9, ketemulah nominal sebesar 4,18 juta rupiah. Nah, dividen tersebut itu saya terima dan ada notifikasinya di aplikasi Bibit. Bentuknya seperti apa? Apakah kita mendapatkan cash ataukah kita mendapatkan unit? Jawabannya adalah kita mendapatkan unit. Jadinya nanti 4,18 juta tadi itu akan dikonversikan ke dalam unit reksadana BNI AM dan itu di aplikasi Bibit akan masuk ke dalam dana tabungan ya. Kalau seandainya kita mau reinvestasikan, ya kita tidak perlu lakukan apa-apa. Karena unit tersebut nantinya juga akan berkembang seiring dengan waktu yang ada. Tetapi kalau kita mau putuskan dividen tersebut kita cash out kan, yang kita lakukan adalah tinggal kita klik jual pada unit dividen yang ada. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah reksadana apa saja sih yang membagi dividen? Nah, kalau kita lihat dari daftar yang dijual di Bibit, ternyata hanya ada 7 reksadana yang membagi dividen. Ketujuh dari reksadana yang bagi dividen tersebut bisa Sobat Investor lihat di layar ya. 6 diantaranya adalah reksadana obligasi atau pendapatan tetap, sedangkan satu lagi adalah reksadana saham BNI AM Index IDX 30. Oke, setelah kita sudah mengetahui reksadana-reksadana mana saja yang membagikan dividen, pertanyaannya akan lanjut. Kira-kira lebih untung membeli reksadana yang mana? Apakah reksadana yang membagikan dividen ataukah reksadana yang tidak membagikan dividen? Jawaban cepat dari saya adalah sama saja. Loh, kok bisa sih sama saja? Jawabannya adalah karena ketika si reksadana tersebut membagikan dividen, maka NAB per unitnya pada hari itu, pada hari di mana dividen dibagikan, itu juga akan turun sejumlah dividen yang dibagikan. Kita mendapatkan dividen per unit sekian rupiah, tapi NAB per unitnya juga turun sekian rupiah juga, sama dengan dividen yang dibagikan. Nah, pada tanggal 21 September 2021 yang kemarin, pada saat BNI AM membagikan dividen ke kita investornya, saat itu IDX 30 sedang turun minus 0,47%. Dan reksadana indeks IDX 30 yang lainnya seperti Afris dan juga punyanya Principal memiliki return yang sama, sama-sama turun minus 0,47%.
Nah, pada saat itu BNI AM Index IDX 30 turun cukup dalam ya, 1,6% kalau tidak salah. Ternyata diketahuilah bahwa si BNI AM Index IDX 30 membagikan dividen. Nah, apabila dividen tersebut tidak dibagikan, Rp9 itu kita tambahkan kembali ke NAB per unitnya, maka sebenarnya penurunannya juga sama-sama 0,47%, bukan turun 1,6%. Dan ini yang harus sobat investor pahami ya, jangan sekedar membeli reksadana hanya karena dia membagikan dividen, tetapi kita harus lihat kinerja secara keseluruhan. Kenapa NAB reksadana itu ikut turun ketika dividen itu dibagikan? Ya jawabannya simpel, karena dividen yang dibagikan itu juga sebenarnya merupakan aset dari si reksadana. Ketika dividen itu ditarik dari pembukuannya reksadana, maka otomatis asetnya akan berkurang. Ketika asetnya berkurang, maka harga NAV, panjang dari Net Asset Value atau nilai aktiva bersih, itu tentu saja ikut turun. Nah, berkurangnya kemana? Berkurangnya ya dibagikan ke investor pemegang reksadana. Ini yang sekarang menjadi ilusi ya. Ketika NAB-nya itu turun karena bagi dividen, terkadang grafik di reksadana juga menjadi tidak menunjukkan performa yang sesungguhnya. Jadi biar investor tidak salah persepsi, sekarang Bibit juga menampilkan performa reksadana yang sesungguhnya. Nah, sobat investor nanti bisa klik ya di bagian CAGR untuk reksadana-reksadana yang membagikan dividen. Di situ ada tulisan info penyesuaian dividen. Nanti sobat investor bisa lihat ya, ada grafik yang berwarna hijau di sini. Ini artinya performa yang sesungguhnya dividen juga dimasukkan kembali ke dalam NAB per unit. Sedangkan grafik berwarna ungu, performa reksadana, itu kalau seandainya dividen tidak diperhitungkan. Oke, sobat investor juga bisa lihat riwayat pembagian dividen juga ya. Memang saat ini sudah tersedia juga di aplikasi Bibit. Nah, sudah jelas kan sobat investor tentang dividen yang ada di dalam reksadana. Siapa di sini yang memegang reksadana BNI AM Index IDX 30? Dan silakan absen siapa saja yang sudah mendapatkan dividen pada tanggal 21 September kemarin. Ceritakan juga di kolom komentar apa yang sobat investor lakukan dengan dividennya. Kalau saya pribadi sih saya biarkan saja dividennya tetap ada, tidak saya tarik lagi agar tetap bisa terus berkembang dividennya. Oke, sekian dulu penjelasan saya terkait dengan dividen reksadana. Apabila sobat investor ingin bertanya juga bisa silakan ketikkan ya di kolom komentar ya. Oh ya, sekarang channel Dodi Bicara Investasi ada juga loh channel keduanya, channel Dodi Bicara Investasi After Hours. Bagi sobat investor yang belum sempat untuk melihat, saya tuliskan linknya di deskripsi ya. Dan di sini saya juga akan tampilkan para supporter yang juga mendukung saya sepanjang bulan lalu melalui fitur membership. Terima kasih semua atas dukungan-dukungannya dan semoga channel Dodi Bicara Investasi ini tetap bisa terus memberikan edukasi-edukasi terkait dengan finansial dan investasi. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye!